Ya, gue mungkin pernah cerita sama kalian buku-buku finansial seperti The Richest Man in Babylon. Gue juga pernah baca The Millionaire Next Door, ya kan. Gue juga baca Simple Path to Wealth. Jadi diajarin di situ untuk jadi orang yang frugal gitu. Kita harus menghemat, dan menghemat. Nah, ini mindset yang ditanamin gue karena gue mau cari uang sebanyak-banyaknya dan gue hemat sebanyak-banyaknya untuk gue bisa berinvestasi. Kalau waktu itu andaikan gue beli iPhone aja, produktivitas gue meningkat ya. Gue lebih gampang kerja, bisa AirDrop langsung ke MacBook gue segala macem. Gue mungkin bisa dapetin lebih banyak duit. Tapi gue hemat untuk hal-hal yang gak berguna untuk sekadar investasi dengan uang yang kecil. Kalian coba pikir, ngehemat untuk gak beli kopi Starbucks. Menurut gue itu udah hal sangat bodoh yang dulu gue percaya. Gue gak mau tuh dulu beli makan-makan fancy dining. Dulu kalau gue fancy dining ya, misalnya gue makan di restoran gitu. Gue gak pernah pesan appetizer. Gue selalu pesannya itu es teh tawar. Karena es teh tawar tuh lebih murah biasa dibanding bahkan aqua. Ya, jadi gue pesannya selalu es teh tawar. Gue gak pernah pesan appetizer, gak pernah pesan dessert. Kalau makan sama cewek, gue pasti pesan yang paling murah. Biar ceweknya bisa makan yang lebih mahal. Ya. Jadi itu hal-hal yang gue lakuin ekstra pelit. Kalau dipikirkan mungkin kalian banyak yang diajarin kayak gitu. Ini gue kasih tau kalian, kalau ada financial advisor yang saranin kalian untuk gak beli kopi Starbucks, itu orang bodoh. Dan gue juga dulu orang bodoh. Jadi jangan dengerin kalau dibilang, oh kalau harus menghemat seperti ini. Hidup tuh gak semuanya seperti itu. Kesalahan gue adalah gue dengerin semua orang. Jadi gue baca bukunya Millionaire Fastlane, gue baca tadi yang Simple Path to Wealth, gue baca Psychology of Money, gue baca semua buku-buku. Gue dengerin semua orang. Jadi gue gak punya sistem filtrasi dalam otak gue. Jadi contoh nih, misalnya di investasi. Si A bilangnya, Ray Dalio misalnya bilangnya diversifikasi. Warren Buffett, si B bilangnya, oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi, tebar banyak, biar kalau satu jatuh tuh nggak kenapa-napa. Ada yang bilang semua konsentrasiin di single class asset. Ini gue dengerin yang mana nih? Dua-duanya menurut gue panutan gitu. Nah, gue nggak punya sistemnya untuk ngejudge gue harus dengerin yang mana. Sama kayak tadi, ada yang saranin gue, oh jangan beli kopi Starbucks. Tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu ya salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik. Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya ya hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan. Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih ya, atau misalnya ada yang ngajarin tentang reksadana, oke kita financial freedom, terus lo lihat hidupnya ya, lo pikir-pikir baik-baik. Apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia. Nggak usah dengerin financial advisor itu. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini. Tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu. Jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik deh. Kayaknya dia cocok nih. Dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama. Ya udah dengerin orangnya ini. Jadi simple ya. Apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya. Cuman